Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Cat Tegal Studio. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang pembuatan denah di AutoCAD untuk bagian yang terakhir atau bagian finishingnya. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya dan telah membagikan video saya ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Baik, di video saya kali ini saya akan membuat untuk judul gambarnya, kemudian kode as nantinya akan saya buat juga untuk melengkapi gambar kerja yang kita buat, kemudian nama untuk potongannya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Dan untuk membuat judul gambarnya, kita akan membuat dengan menggunakan atribut teks. Nanti akan sangat membantu sekali untuk kalian yang baru tahu. Simak terus video ini karena sangat menarik sekali untuk disimak. Untuk pertama-tama, kita ubah terlebih dahulu layernya ke layer 0. Setelah itu kita buat lingkaran dengan jari-jari 250 atau 25 cm, kemudian enter dan kita buat garis dengan cara L. Klik di sini di bagian tengah samping kiri, kemudian tarik sampai dengan bagian samping kanannya, kemudian teruskan garisnya dan ketik angka 120. Setelah sudah, klik escape. Setelah kita membuat garis ini, kita lanjutkan ke define atributnya. Di sini ada insert, klik insert terlebih dahulu, kemudian kita klik define atribut, dan di tag ini kita beri nama %%u, kemudian kita beri nama judul 2, dan di promptnya kita beri isi judul 2, kemudian di defaultnya kita beri nama judul %%u judul 2 seperti ini. Untuk tagnya tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian di text settingnya kita di justification-nya tetap left. Kemudian text style-nya kita ubah ke standar saja. Kemudian di text height-nya kita ubah ke 112. Kemudian di text style-nya sudah diubah ke standar. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik agar posisi garis bawah ini terhubung dengan garis yang lingkaran tadi. Kita klik dan setelah sejajar kita lepaskan, kita klik sehingga posisinya itu seperti ini. Jadi fungsi %%u tadi adalah sebagai underline-nya atau garis bawah dari judulnya. Jadi garis bawah tadi kita hubungkan sehingga sejajar dengan garis tengah yang kita buat tadi, yaitu ini. Setelah itu kita buat lagi di define atributnya. Cara buatnya sama seperti tadi, klik define atribut, di tag-nya kita beri nama. Dan untuk judul 1 ini tidak perlu menggunakan %%u karena kita tidak membutuhkannya. Di judul 1 ini kita abaikan untuk %%u nya, dan di prompt kita tulis isi judul 1, dan di default ini kita beri nama judul 1, dan settingan teksnya masih sama seperti tadi. Kemudian klik OK.
dan kita sesuaikan agar sejajar dengan teks judul 2-nya. Kita sejajarkan. Kita perkirakan saja menggunakan filling, dan setelah selesai kita buat define atributnya. Setelah itu skala. Untuk skala kita di tag-nya kita tulis saja skala, kemudian di prompt kita tulis isi skala, dan di defaultnya kita tulis skala 1:1 spasi titik 250. Jika sudah, kita ke text settingnya. Di text setting ini, di justification-nya kita ubah ke left. Kita masih sama ke left, kemudian kita ubah text style-nya ke dim 50. Apabila sudah, klik OK, kemudian taruh di bawah sini. Dan setelah sudah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah skala ini selesai, kita buat baru lagi di define atribut, klik. Kemudian di tag ini kita beri nama no gambar, atau kita singkat saja no gbr. Kemudian promptnya kita isi nomor gambar, dan di defaultnya kita tulis saja 01. Setelah sudah, di tag settingnya tetap diganti dengan center, kemudian di text style-nya masih menggunakan dim 50, kemudian OK. Dan ini dia nomor gambarnya, kita taruh di tengah-tengah bagian atas, kita taruh di bagian tengah-tengah ini, dan kita skala 1:1,25. Kita cek. Oke, dan setelah itu kita buat baru lagi. Ini yang terakhir, kita beri nama nomor lembar atau no LBR. Jangan pakai spasi, no LBR atau nomor lembar. Kita isi promptnya dengan isi nomor lembar atau LBR, dan di default ini kita beri nama A01.1. kemudian di sini tetap, dan di justification tetap kita ubah ke center. Kemudian OK, kita taruh saja di sini seperti tadi, di tengah-tengah dari gambarnya. Kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Dan jika sudah, kita tinggal beri warna pada judul gambarnya. Untuk judul 1, judul 2, dan garis tengah ini. Kemudian nomor gambarnya saya ganti dengan warna biru, dan untuk lingkarannya saya ubah ke warna hijau atau green. Dan untuk nomor lembar dan skalanya masih tetap menggunakan by layer. Dan setelah sudah, kita blok, kita dengan cara B enter, seleksi, kemudian B enter, kemudian kita beri nama judul gambar. Setelah itu kita klik OK, dan di sini kita isi judul gambar. Karena di atas ini saya tidak akan mengisinya, saya klik atau saya ketik spasi saja. Kemudian di isi judul 2 ini saya beri nama %%U, kemudian denah rumah tipe 30 garis miring
60. Kemudian di sininya nomor lembarnya tetap A0.1, dan setelah sudah klik OK. Kemudian kita ganti ke layer text dan penamaan pun sudah selesai. Dan ini adalah fungsi dari atribut teks yang kita buat tadi. Jadi teman-teman cukup membuat satu, dan apabila teman-teman ingin mengubahnya, teman-teman tinggal klik 2 kali atau double klik pada nama judulnya seperti ini. Klik 2 kali, kita blok persen U ini, kita blok, kemudian kita ubah misalkan ke tampak depan, kemudian skalanya kita spasi terus, dan untuk nomornya kita ubah misalkan ke nomor 02, dan di sini tinggal di scroll saja, dan di sini ada kodenya, kita ubah ke A02.1. Apabila sudah, klik OK, dan nama tampak depan pun sudah selesai. Jadi ini sangat simpel sekali, dan penggunaannya pun sangat mudah. Dan apabila teman-teman ingin mengubahnya ke skala 1:100, kita ubah saja. Kita skala dengan cara SC, kemudian enter, kita klik objeknya, kita ubah skalanya dengan cara 50 atau skala 50 per atau dari saya ulangi, kita akan mengubah ke skala 100 dari skala 50. Jadi kita tulis 100/50, kemudian klik enter. Dan untuk penamaan atau judul gambar untuk 1:100 kita sudah selesai. Kita tinggal ubah dengan cara klik di bagian skalanya, klik 2 kali, kita ubah ke angka 100, dan skala 1:100 pun sudah selesai. Begitu pula untuk membuat skala 1:25 untuk judul gambar 1:25, teman-teman tinggal buat saja, ketik SC, enter, kemudian klik objeknya, kemudian kita tulis skala 100, skala 25 dari skala 100, dan ketika dituliskan jadi seperti ini, 25/100. Bisa lihat 25/100, atau dibaca skala 25 dari skala 100. Dan jika sudah, klik enter. Ulangi, SC, enter, klik objeknya, tarik, kemudian tulis 25/100, kemudian enter, dan hasilnya seperti ini. Jadi semakin kecil skalanya, semakin kecil pula nanti gambar untuk judulnya. Seperti ini, kita tinggal klik dan ubah skalanya dengan 2 kali klik, dan ini dia, tinggal ubah, tada, selesai. Dan itu untuk pembuatan nama gambarnya. Atau kita hapus saja, kita buat nama dengan Dena Rumah saja, tinggal hapus dan klik OK. Ini sangat mudah sekali. Terus kita geser saja dengan cara spasi dan kita sesuaikan, dan ini sangat simpel sekali. Begitupun ketika untuk membuat denah struktur, tinggal ubah saja ininya dan ganti kodenya ke kode S. Dan di sini misalkan kita membuat denah rencana atau denah rencana lalu, dan ini mudah sekali ya, sangat mudah. Kemudian kita akan membuat untuk nama-nama di asnya.
kita buat terlebih dahulu lingkarannya, ketik C enter, kemudian klik, tarik, dan kita akan masukkan jari-jarinya, yaitu saya akan memasukkan jari-jarinya 95 atau 9,5 cm. Setelah itu buat garis dari samping kanan, kemudian masukkan ukurannya 110, kemudian enter, kemudian escape, dan setelah itu kita ubah warnanya ke warna 9. Apabila sudah, kita buat atribut teksnya dengan cara klik insert, klik define attribute, dan tagnya kita beri nama 1. Setelah itu di promptnya isi as, di defaultnya masukkan angka 1, dan ini ganti untuk center, dan di text stylenya masih sama, kemudian oke, kita masukkan di tengah-tengah garisnya seperti ini. Kita masukkan ke tengah-tengah garisnya, dan apabila sudah, kita klik, kita ubah ke warna ke warna biru, dan kita buat lagi untuk yang vertikalnya. Seleksi objeknya, ketik R of, kemudian enter, klik bebas, tarik ke bawah atau tarik vertikal seperti ini, kemudian ketik C, kemudian enter, klik lagi, dan selesai. Kemudian kita masukkan lagi untuk atribut, untuk define atributnya kita masukkan lagi, klik, kita beri nama untuk tagnya A, kemudian promptnya isi as, kemudian defaultnya kita masukkan angka atau kita masukkan huruf A, kemudian di justificationnya kita ke center dan klik OK, dan kita masukkan ke dalam sini, dan seperti tadi kita perkirakan agar A ini benar-benar di tengah-tengah lingkaran. Setelah itu kita ke home lagi dan kita ubah warnanya menjadi warna biru, dan apabila sudah selesai kita seleksi objeknya, kemudian blok dengan cara B, enter, beri nama not as 1, isi as, isi nomor 1, kemudian untuk ini juga sama, B, kemudian beri nama not as 2, kemudian OK. Kemudian kita buat lagi untuk yang bagian sebelah kanannya, kita explode saja, kita beri garis di sebelah kirinya, dan kita beri ukuran 110, kemudian enter, kita map through dengan cara MA enter, kemudian klik agar supaya warnanya menjadi warna nomor 9. Apabila sudah, kita blok, kemudian beri nama not as 3, kita copy terlebih dahulu, kemudian klik, kita explode garisnya atau kita explode bidangnya, kemudian beri garis di bagian atasnya, dan kita seleksi, kemudian blok, dan kita beri nama isi, atau lebih tepatnya not as 4, kemudian OK, dan OK. Untuk not atau untuk asnya sudah selesai, kita tinggal pindah-pindahkan saja. Klik M enter, kemudian klik bagian ujung sini, kemudian kita letakkan
pada bagian ujung dimensinya di sini. Lakukan hal yang sama kepada yang lainnya. Sesuaikan dengan posisinya masing-masing. Dan seperti ini. Kemudian kita copy. Letakkan posisi kursornya ke dimensi yang ini, kemudian tarik ke kiri sampai hijau-hijau pada garisnya itu mulai terlihat, kemudian klik oke. Dilakukan hal sama, letakkan kemudian tarik sampai hijau-hijaunya terlihat, kemudian klik dan oke. Seperti itu caranya. Kita copy, lakukan sama seperti tadi. Di sini kita akan buat asnya, klik, dan di sini juga sama, klik CO enter. CO enter. Maaf. Nah, bila ini dinaikkan saja sampai sekian, dan apabila sudah oke, kita beri nama saja. Ini untuk as nomor 1, as nomor 2 kita ganti dengan cara kita ganti dengan cara double klik pada blok asnya, kemudian tulis nomor 2. Kemudian di sini kita hitung lagi 1, kemudian as nomor 2, kemudian di sini ada as nomor 3, kita ubah ke nomor 3. Setelah itu kita hitung lagi 3, kemudian di sini ada 4 dan 5. Kita tulis 4. Di sini double klik, kita tulis 5. Kemudian oke. Dan di sini ada 4, 5, kemudian 6, 4, 5, 6 dan 7. Kita ubah ke 6, kemudian oke, dan di sini ada 7, kemudian oke, dan di sini juga sama 7, kemudian oke. Setelah itu kita ubah untuk yang di bagian yang horizontalnya. Di sini ada A, kemudian di sini ada lagi B, kita tulis B, kemudian oke, dan di sini ada C, tulis C, kemudian oke, dan di sini juga sama C karena sejajar dengan garis yang di atas, kemudian oke. Kita lihat sejajar, jadi ini adalah as yang huruf C nya, kemudian di sini ada D, dan di sini juga sama ada D, kemudian oke. Jadi ini adalah notifikasi untuk asnya. Dan setelah itu kita buat untuk garis potongannya. Sama seperti tadi, kita buat terlebih dahulu lingkarannya dengan diameter 375 atau 37,5 cm. Kemudian enter. Kita buat garisnya terlebih dahulu, kemudian kita cek. Kita letakkan di bagian tengah garis, kemudian tarik dan letakkan di bagian ujung. Kemudian kita beri garis 10 cm. Di sini juga sama 10 cm. Di sini juga sama 10 cm. Kemudian kita hubungkan garisnya. Kita hapus saja untuk garis bagian sininya. Setelah selesai, kita tambahkan define atributnya, dan di sini specification screen kita centang, jangan lupa kita centang, dan kemudian di tag nama, kita beri nama potongan, di promptnya kita beri nama potongan, dan di tuple-nya kita beri A, huruf A saja. Kemudian di justification kita ke center dan
text stylenya kita ke standar, dan text height-nya kita ke 112, kemudian oke. Dan kita tempatkan di tengah-tengah seperti ini. Untuk lebih mudahnya, klik saja di bagian O ini, kemudian kita posisikan dan kita tambahkan caption atributnya, kita beri nama nomor lembar. Di sini kita beri isi nomor lembar, dan di defaultnya kita beri A03.1. kemudian di justification-nya kita ganti ke center, dan kita ganti ke dim 50, kemudian oke. Kita masukkan ke sini, kemudian kita sesuaikan. Apabila sudah, kita ubah warnanya. Kita copy terlebih dahulu, kemudian kita RO. Kemudian untuk segitiganya ini kita rotasi dengan cara RO, enter, kemudian klik bagian tengah lingkarannya, tarik ke atas, kemudian kita beri warna di garis potongan ini. Kita seleksi saja garisnya, semua garis-garisnya tersesuai di teks. Kemudian kita ubah di sini ke nomor 8. Ini juga sama. Kita ubah ke nomor 8. Kemudian kita seleksi semuanya, kita blok dengan cara B, enter, ketik arah potongan 1, kemudian oke. Dan di sini ada nama potongannya yaitu A, dan isi nomor lembar di sini ada A01, A03.1, kemudian oke. Dan kita blok, kemudian B, enter, kita isi dengan nama arah potongan 2, kemudian oke. Dan untuk nama potongan ini kita beri nama B, kemudian di sini nomor 2, dan oke. Selesai. Kita seleksi semuanya, kemudian kita beri nama teks, dan untuk arah potongannya pun sudah selesai. Seperti ini teman-teman. Tinggal beri garis dengan cara PL, enter, kemudian klik arahkan ke sini, klik dan escape, kemudian kita beri garis, kita beri warna nomor 150, kemudian oke. Dan untuk tipe garisnya kita cari dengan cara load, dan di sini ada, kita cari yang bernama dash x2, dash dot x2, kemudian oke, dan oke lagi. Kemudian seleksi garisnya, kita di sini cari yang namanya dash dot x2, kemudian escape, dan di sini juga sama PL, kemudian enter, klik garisnya, tarik lagi, klik escape, dan kita Maps Pro dengan cara MA, enter, klik garisnya dan seleksi, kita stretch, sesuaikan agar lebih kencang lagi, atau kita bisa lihat contohnya untuk arah potongannya itu kemana. Arah potongannya ke sini dan ke atas.
kita ubah saja dengan cara enter, kemudian klik dan enter. Kita hapus saja. Dan ternyata terbalik, di sini itu adalah A. Kita ubah saja A, dan di sini kita ubah menjadi nomor 1, kemudian oke, dan di sini baru B, dan sini diubah menjadi 2, kemudian oke. Kita mirror, kita sesuaikan. Mirror, sesuaikan, dan oke. Untuk denah sudah selesai pemirsa. Baiklah, mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila ada kritik dan saran, teman-teman bisa berkomentar. Kemudian saya mohon maaf untuk segala kekurangan yang telah saya perbuat, mungkin dari tutur kata dan sebagainya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kalian dalam